Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Nektias dengan NIM 2003030016, kelas A, semester 4, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Organisasi. Kita langsung saja pada pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, bagian A dengan bunyi soal, uraikan apa yang dipahami tentang birokrasi. Seperti yang kita ketahui, birokrasi berasal dari kata bureaukrasi yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Bagian B dengan bunyi soal, jelaskan 7 tipe ideal menurut Max Weber. Sosiologi terkenal Max Weber mengemukakan konsep birokrasi yang menyatakan organisasi bergerak dari atas dasar rasionalitas. Tipe ideal birokrasi menurut Weber bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar lebih efisien. Tipe ideal birokrasi Weber tersebut antara lain: yang pertama, adanya pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Maksudnya adalah mengelola realita yang ada bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan personil yang mempunyai kelebihan dalam satu hal namun kurang di hal yang lain. Untuk itu, organisasi harus dapat menempatkan personil di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Contohnya, menempatkan anggota yang memiliki latar pendidikan intelijen di fungsi intelijen dan menempatkan anggota yang merupakan lulusan fakultas. Yang berikut, adanya hierarki wewenang. Terdapat struktur organisasi di mana ada posisi atas dan bawah. Struktur yang di bawah diawasi oleh yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi berwenang mengawasi yang di bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan sehingga mengefisiensi pelaksanaan tugas. Contohnya, dalam birokrasi di Polres, Kapolres memimpin 2.500 anggota polisi yang tersusun dalam sebuah struktur berjenjang dari atas ke bawah, di mana atasan mengawasi bawahannya. Yang berikut, adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Untuk suatu hal yang sama dalam kondisi dan waktu yang sama, maka harus berlaku juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Artinya, ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan yang egaliter, maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah untuk diukur. Contohnya, dalam birokrasi Polri ada aturan mengenai kenaikan pangkat anggota. Peraturan itu berlaku sama untuk seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia. Yang berikut, menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa emosi. Dalam birokrasi, administrator harus menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif. Administrator harus dapat mengesampingkan penilaian subjek dalam mengambil keputusan. Contohnya, dalam menentukan arah penyidikan suatu perkara, kita harus mengacu pada kajian yuridis yang sebenarnya bukan kepada sifat subjektif suka atau tidak suka kepada pihak yang berperkara. Yang berikut, pemilihan dan promosi pegawai berdasarkan pada kemampuan, bukan pertimbangan-pertimbangan yang irrelevan.
Dalam memberikan promosi jabatan, hendaknya menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi seluruh personil dalam organisasi. Dengan memanfaatkan rekam jejak prestasi akan hasil kinerjalah seharusnya seseorang diangkat untuk menduduki posisi tertentu, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Contohnya, dalam memiliki kasat, pimpinan harus melihat bagaimana kompetensi calon yang diajukan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang paling cocok dari segi kemampuan dan karakter. Bagian C, dengan bunyi soal, menurut Anda apa keuntungan dan kelemahan organisasi serta berikan contoh. Keuntungan dan kelemahan organisasi birokratis. Yang pertama, kelebihan sistem birokratis. Terdapat aturan-aturan serta prosedural dalam suatu organisasi pada bentuk teori birokrasi yang digagas oleh Max Weber. Terdapat penekanan tentang pentingnya prosedur dan aturan-aturan yang harus ditaati. Hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. Hal ini menciptakan suasana formal yang malah cenderung kaku dalam organisasi. Aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Tidak ada antusiasme maupun keceriaan dalam organisasi karena segala sesuatu sudah diatur sedemikian rupa. Manusia disamakan dengan mesin yang tidak punya hati dan hanya bekerja demi perusahaan. Yang berikut kekurangan sistem birokrasi Max Weber. Hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahannya akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. Hal ini menciptakan suasana yang formal dalam organisasi. Nomor 2, bagian A dengan bunyi soal, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya patologi? Faktor-faktor yang menyebabkan patologi birokrasi yaitu kekurangan administrator yang cakap, besarnya jumlah aparat birokrasi, luasnya tugas pemerintahan, analisis tradisional yang terdiri dari nepotisme, patrimonial, dan hierarkis, sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Bagian B dengan bunyi soal, berikan contoh-contoh patologi dalam birokrasi. Contoh-contoh patologi dalam birokrasi yaitu melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengemukakan biaya, menerima sogok, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kleptokrasi, kontak fiktif, sabotase, tata buku tidak benar, dan pencurian. Bagian C, bagaimana solusi yang ditawarkan dalam patologi tersebut? Solusi yang ditawarkan dalam patologi birokrasi yaitu perlu adanya reformasi administrasi yang global, adanya pembentukan kekuatan hubungan dan perundang-undangan yang jelas, dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Nomor 3, bagian A, apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan komunikasi dalam organisasi dengan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit atau pengirim ke unit yang lain penerima, tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi tetapi juga merupakan peralatan dan sarana pentingnya melalui kegiatan organisasi. Bagian B, uraikan aliran dalam komunikasi organisasi beserta pola yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam komunikasi organisasi.
Aliran dalam komunikasi organisasi beserta pola yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam komunikasi organisasi yaitu adalah suatu proses dinamik dalam pesan-pesan secara tetap yang berkesinambungan diciptakan dan ditampilkan serta diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada anggota-anggota organisasi, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan atau pula dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Pola-pola roda adalah suatu pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Orang dalam posisi sentral menerima kontak dan informasi dan memecahkan masalah dengan sasaran atau persetujuan anggota lainnya. Pola lingkaran yaitu semua anggota berkomunikasi satu sama lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan. Bagian C, jelaskan arah aliran komunikasi organisasi beserta contohnya. Yang pertama, arah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan arah komunikasi pengutaraan informasi dari atasan ke bawahan sesuai sistematis di dalam organisasi. Pemakaian komunikasi ke bawah benar-benar efisien untuk pengutaraan perintah, pembimbingan, pengaturan ke anak buah. Contoh arah komunikasi ke bawah yaitu di antara bawahan dan atasan dimulai cara pengutaraan info atau pemberitahuan, dialog antar visi, pembimbingan, motivasi, perintah, apel pagi, dan lain-lain. Arah komunikasi ke atas ialah pengutaran informasi bawahan ke atas. Umumnya ini terjadi saat pegawai kita ingin menyampaikan sasaran gagasan, keluh kesah, aduan, laporan. Arah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ialah komunikasi yang mengikutsertakan antar pribadi atau barisan pada tingkat yang serupa. Contoh arah komunikasi ini ialah dialog antar staf akuntan, dialog antar manajer, dialog direktur dengan mitra, dialog dengan mitra. Yang berikut komunikasi diagonal ialah komunikasi yang dilaksanakan antar pribadi atau barisan di bagian berlainan dan jenjang yang lain juga. Komunikasi diagonal banyak terjadi pada organisasi bertaraf besar di mana keterikatan antar departemen yang besar sekali. Keunggulan pada komunikasi ini bisa dipercepat penyebaran informasi, tetapi ada kekurangan dari komunikasi ini sebab penyebaran informasi tidak sesuai jalur teratur dan susunan organisasi yang telah ada. Nomor 4, dengan bunyi pertanyaan, Guesco menyatakan bahwa aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu serentak, berurutan, dan kombinasi antara serentak dan berurutan. Penjelasannya, penyebaran pesan secara serentak maksudnya adalah penyebaran pesan yang dilakukan secara bersama dan pesan tersebut harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Penyebaran pesan tersebut memerlukan suatu rencana untuk menggunakan strategi atau teknik penyebaran pesan. Strategi dan teknik penyebaran pesan biasanya dipertimbangkan berdasarkan waktu dan media apa yang digunakan agar pesan tersebut dapat cepat diterima oleh si penerima pesan. Yang berikut penyebaran pesan secara berurutan. Menurut Hani, mengemukakan bahwa penyampaian pesan berurutan merupakan bentuk komunikasi yang utama yang pasti terjadi dalam organisasi, meliputi perluasan bentuk penyebaran. Dalam hal ini, setiap individu penerima pesan pertama mula-mula menginterpretasikan pesan yang diterimanya dan kemudian meneruskan hasil interpretasinya kepada orang-orang berikutnya dalam rangkaian tersebut. Nomor 5, bagian A, jelaskan bagaimana kaitan antara kekuasaan dan wewenang. Kaitan yang erat dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki
keabsahan. Kewenangan bersifat dinamis, oleh karena itu kewenang dapat berubah-ubah sesuai dari sudut pandang pengakuan masyarakat. Bagian B, jelaskan bagaimana pandangan ilmu sosiologi terhadap kekuasaan dan wewenang. Sosiologi memandang kekuasaan dan wewenang ini sebagai suatu gejala yang netral. Kekuasaan dan wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun baik, kecuali dalam penerapannya. Bagian C, jelaskan akibat atau pengaruh kalau seorang pemimpin terlalu lama memegang kekuasaan. Pemimpin yang terlalu lama berkuasa biasanya tidak baik. Banyak sekali pengalaman pemimpin-pemimpin dunia yang terlalu lama berkuasa. Misalnya 20 tahun lebih, biasanya tentu tidak semua cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Sebagian mereka menjadi tiran atau menjadi diktator. Tentu tidak baik kalau kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang. Demokrasi akan mati dan hak rakyat akan dikebiri. Pemimpin yang terlalu lama berkuasa biasanya kehilangan inisiatif, tidak memiliki pemikiran yang segar karena jenuh dan menganggap tugas rutin semata. Jangan lupa rakyat bisa bosan kalau pemimpinnya tidak ganti-ganti dan berkuasa dalam waktu lama. Bagian D, jelaskan 3 macam wewenang yang dikemukakan oleh Max Weber. 3 macam wewenang yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu yang pertama, wewenang karismatis, merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma, yaitu suatu kemampuan khusus, wahyu, peluang yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus melekat pada diri seseorang karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut wewenang tradisional, yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati. Yang berikut wewenang rasional atau legal, adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Sekian dan terima kasih.